Pemirsa Sultra TV di rumah, masih di acara Serba-Serbi Ramadan, Talk Show Religi bersama Sultra TV, dan bersama tamu istimewa kami sore hari ini, Sasmita Sugiyardi, yang di segmen awal sudah bercerita sejarah, sekelumit kisah yang sangat menginspirasi kita semua, bagaimana seorang Sasmita ternyata dari mulai SD sudah menumbuhkan jiwa wirausahanya dan berjualan es lilin, ya. Ini tentunya menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, sekarang kita koneksikan dengan tema kita hari ini. Bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha generasi muda, ya. Nah, terkadang kita itu suka bingung gitu ya. Kita ini passion usahanya di mana gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita menemukan bahwa usaha itu cocok untuk kita. Supaya apa? Supaya resiko kita salah memilih usaha itu bisa diminimalisir gitu. Ya. Silakan. Ya, caranya sih mungkin harus tahu jati diri dulu teh yang pertama. Terus coba perhatikan aktivitas apa yang paling disukai nih. Nah, setelah aktivitas ini kita lihat mungkin saya suka nih aktivitas, saya suka make upan gitu kan. Nah, dari talenta seperti ini mungkin bisa kita dalami, kita bisa pelajari secara profesional. Nah, dari talenta ini bisa, kalau seumpama bisa kita lihat kayaknya ini peluang deh untuk menghasilkan cuan. Mungkin saya bisa jadi MUA kayak gitu. Terus kalau Sasmita pribadi sih ya itu tadi, maksudnya melihat, menyuruh teman-teman dulu lihat apa hal yang paling kamu suka gitu. Karena kenapa? Dalam berbisnis itu lika-likunya besar ya teh. Besar. Karena kenapa? Pada saat kita menjalankan sesuatu yang kita sukai, mungkin kita ketemu tembok gede atau tembok besar, itu nggak jadi persoalan untuk kita karena ini hal yang kita sukai gitu. Nah, tapi kalau seumpama kita nggak sukai, kita nggak cocok dengan aktivitas itu, mungkin baru ada halangan sedikit menyerah. Kayak gitu. Nah, kalau Sasmita pribadi sih memang passionnya suka dagang, jadi apapun itu dijual, yang penting jadi uang udah kayak gitu. Jualan ya, gitu alhamdulillah. Cuma mungkin makin kesini Sasmita melihat oh ternyata saya tertariknya di dunia kecantikan dan fashion. Lebih spesifik ya. Lebih spesifik lagi, lebih mengetahui jati diri. Oh saya lebih bertalenta di hal sini. Dan kalau bisa pada saat ingin menjadi pengusaha, lihat peluangnya dulu nih, masih jangka panjangnya. Jangan cuma ikut-ikutan, kan banyak tuh, oh ya jualan kopi viral, saya juga mau jualan kopi, padahal nggak paham kayak gitu. Kalau bisa cari usaha yang memang dipahami dan memang sudah bisa dianalisa nih, nanti kerugian saya kalau seumpama usaha ini tidak jalan, nanti kerugiannya berapa banyak nih, terus saya bisa nggak sih menghandle nanti pada saat saya rugi. Karena kalau saya pribadi sebelum buka usaha saya sudah memikirkan dan memperkirakan nih nanti saya ruginya kayak gimana sih, atau tidak resiko terburuk yang akan saya dapatkan nanti pada saat saya buka usaha ini, saya bisa nggak handle itu kayak gitu. Jadi nggak asal tabrak tembok tapi nggak berpikir. Memang kita harus jadi pengusaha yang berani ngambil resiko, tapi ngambil resikonya juga ini harus punya pemikiran kayak gitu. Betul. Berarti ini benar-benar luar biasa sekali bahwa ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, tentunya juga kita nggak semerta-merta langsung seperti tadi disampaikan, lagi jualan kopi viral, kita jualan kopi lagi. Ternyata untuk kita memutuskan menjadi seorang pengusaha, kita harus paham dulu diri kita ya. Passion kita sebenarnya di mana gitu. Hobi kita sebetulnya apa? Sehingga kalau kita bekerja sesuai dengan passion dan hobi kita, tentunya itu akan lebih menyenangkan dan akan lebih mudah gitu menjalankan usaha itu. Kita tahu bahwa Sasmita Sugiyardi itu seorang mua begitu ya, sehingga bisnisnya pun tidak jauh-jauh dari mua ya, bisnis skincare, kemudian juga bisnis yang lain yang tidak jauh dari passion seorang Sasmita. Nah, mungkin untuk pemirsa Sultra TV di rumah yang passionnya memasak gitu ya, hobi otak-atik makanan di dapur, berarti ya silahkan bidang usahanya kuliner ya, ataupun mungkin lebih suka menggambar, otak-atik rumah, atau senangnya mungkin beres-beres rumah ya. Nah, mungkin passionnya di interior ini bisa diarahkan menjadi seorang desain interior. Artinya usaha itu adalah sesuai dengan passion kita. Dan tadi juga Sasmita menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang pengusaha itu benar-benar kita harus mempersiapkan ya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk apa? Untuk meminimalkan resiko yang mungkin terjadi ketika kita memutuskan untuk usaha di suatu bidang tertentu. Itu luar biasa. Nah, ini sudah baru sebentar tapi sudah banyak ilmu yang kita dapat ya. Nah, sekarang
bagaimana tipsnya Sasmita nih? Terkadang pada saat kita sudah tahu nih passion kita ya, saya di kuliner misalkan, saya hobi bikin kue, akhirnya saya jualan kue lah ya. Setelah itu saya jualan kue, kemudian ternyata banyak pesaing-pesaing saya yang juga jualan kue yang sama. Nah, bagaimana tips kita untuk tetap bertahan dan eksis di tengah persaingan usaha yang sama jenisnya dengan kita? Nah, kalau Sasmita pribadi sih biasanya makanya itulah pentingnya bagaimana pada saat kita memutuskan untuk masuk di dunia usaha, kita harus punya personal branding. Personal branding. Personal branding. Jadi kita harus punya ciri khas, entah itu ciri khas dalam suatu usaha atau enggak ciri khas dalam ownernya nih. Nah, sekarang Sasmita membangun personal branding. Jadi teman-teman pada saat mendengar Sasmita, nama Sasmita, oh yang ada di gambaran teman-teman tuh, oh Sasmita itu seperti ini, begini. Jadi pada saat Sasmita bikin suatu produk, itu akan tercermin nih dengan personal brandingnya, kepribadiannya dia seumpama. Terus pada saat kita punya usaha dan sudah punya ciri khas, dan hal itu udah melekat di customer kita, nah mau dengan berbagai macam pesaing pun kalau kita udah punya ciri khas itu pasti akan kembali ya gitu. Dan Sasmita juga tidak pernah fokus ke pesaing. Saya lebih fokus ke usaha saya sendiri. Bagaimana saya bisa mengembangkan usaha ini, bagaimana saya bisa berinovasi lagi nih dengan adanya muncul berbagai macam usaha-usaha. Terus biasanya saya menganalisa, saya melakukan survei. Oh, pesaing saya kekurangannya di sini. Nah, kekurangan itu yang saya jadikan kelebihan di usaha saya, kayak gitu. Apa yang mungkin mereka di sana pelayanannya jutek, nggak bagus atau apa gitu kan. Nah, di usaha saya sebisa mungkin admin saya itu harus ramah. Terus pelayanan saya tuh harus bagus kayak gitu. Karena terkadang meskipun banyak usaha yang sama, kalau seumpama pelayanan bagus itu bikin customer kembali. Dan satu yang paling penting, semuanya itu tergantung dari Allah, rezeki kan Allah yang ngatur. Nah, kalau Sasmita sih ya itu tadi sedekah dan berdoa. Masya Jadi Allah. sebanyak apapun orang yang sama dengan usaha kita, saya percaya Allah itu udah mengatur rezeki kita. Jadi nggak usah khawatir rezeki kalau memang lakunya masih sama orang lain, ya berarti itu rezekinya dia. Iya, Kita benar. juga pasti punya rezeki masing-masing. Yang penting jangan tidur-tiduran di rumah, tapi tetap harus usaha kayak gitu. Karena kenapa? Kita usaha aja kadang belum tentu laku apalagi kalau rebahan Kita diam kayak aja gitu. ya. Nah, benar. Jangan kita menjadi kaum rebahan gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan kita kalau kita hanya rebahan saja begitu ya. Dan memang bagaimana tips kita untuk menghadapi persaingan dunia usaha yang begitu ketat perlu ditanamkan ini ya, perlu ditanamkan apalagi kita sebagai seorang muslim ya yang paham betul bahwa rezeki itu sudah Allah yang mengatur. Tetapi pemahaman tersebut jangan membuat kita kemudian berdiam diri karena tidak mungkin rezeki itu tiba-tiba turun dari langit ya kan. Tetap kita sebagai seorang manusia harus ikhtiar dan tetap harus berdoa. Dan ternyata tips suksesnya Sasmita adalah senantiasa sedekah karena sebagian dari rezeki kita itu adalah hak orang lain. Luar biasa, Masya Allah. Dan yang tadi juga saya garis bawahi, untuk menjadi seorang pengusaha yang bisa bertahan di tengah kerasnya persaingan dunia usaha adalah bagaimana kita mempunyai keunggulan terhadap produk kita. Dan salah satunya adalah best service gitu ya. Best service karena terkadang memang pelayanan kemudian yang kurang baik, akhirnya kita malas lagi datang ke tempat itu ya. Tentunya nah, kalau di Sasmita Sugiyardi mungkin sudah di training semua ya anggotanya bahwa senyum itu mungkin harus nomor 1 ketika konsumen datang ya. Nah, alhamdulillah sudah mendapatkan tips lagi. Nah, sekarang misalkan di dunia skincare yang sekarang Sasmita geluti, kok percaya diri sekali gitu seorang Sasmita Sugiyardi kemudian membuat brand skincare sendiri. Sementara kita tahu bahwa skincare yang sudah terlebih dahulu ada di pasaran itu sudah kuat gitu ya, baik itu marketingnya atau konsumennya mereka sudah pada loyal. Dan latar belakang apa atau motivasi apa yang membuat Sasmita percaya diri, oh saya juga mau bikin brand sendiri gitu?
Iya, bener banget. Malah kadang di awal tuh teh banyak yang julid malah awal-awal waktu Sasmita bikin skincare terus pakai nama sendiri lagi Iya, ya kan. benar. Ada yang bilang Sasmita kamu siapa sih, artis bukan, anak pejabat bukan, Masya Allah. orang terkenal pun bukan gitu kan. Nah tapi ya kembali lagi mindset saya berbeda dengan mindset mereka gitu. Benar. Mungkin mereka berpikir bahwa pada saat kita bikin usaha dengan brand sendiri kita harus terkenal dulu teh, kita harus ditahu dulu. Tapi kalau saya pribadi ya nanti, maksudnya brand saya nanti yang akan bikin saya terkenal gitu. Oh, gitu jadi ya? dibalik mindsetnya, benar. Kalau seumpama mereka bilang nanti terkenal dulu baru bikin brand, kalau saya nggak bikin brand dulu, nanti brand saya yang bikin saya terkenal kayak gitu. Terus kenapa saya berani untuk bikin skincare sendiri? Apa motivasi saya dan kenapa sampai nekat gitu? Nekat tadi, banget gitu ya. Karena memang Sasmita orangnya nekat ya, nekat dan merasa kalau saya sudah meyakini sesuatu, insya Allah pasti jadi gitu. Maksudnya atas izin Allah gitu kan. Dan saya merasa kemampuan saya di bidang skincare mungkin saya tidak terlalu expert, tapi yaitu kesukaan. Saya suka merawat diri, di situ, gitu ya? Saya suka merawat diri, saya suka terlihat cantik, saya suka belajar gitu. Apalagi kalau saya mempelajari sesuatu dan saya lihat ini bisa jadi peluang, why not gitu. Nah, apalagi yang saya lihat dunia skincare ini tidak ada matinya. Skincare ini sama dengan makanan teh. Kebutuhan ya? Kebutuhan. Selagi nggak ada orang yang mau cantik gitu kan nggak mungkin gitu kan. Nah namanya kebutuhan, dan saya lihat oh ya ini bisa menjadi bisnis jangka panjang. Yang penting itu tadi kembali lagi komitmen dan konsisten. Karena kenapa? Meskipun kita jalanin bisnis yang memang terlihat jangka panjang, tapi kalau kita pribadi tidak bisa mengelola itu dengan konsisten, itu pasti akan jatuh juga. Kayak gitu. Benar. Bahwa memang untuk menjadi seorang pengusaha itu kita perlu konsisten ya, konsisten dan kepercayaan diri yang tinggi gitu. Kalau kita sudah takut duluan di awal, bagaimana kita mampu menghadapi kerasnya dunia persaingan ya. Jadi memang faktor utama selain kita memang punya niat yang kuat, kita juga punya karakter yang percaya diri. Kemudian kalau kita udah percaya diri, kita melangkah, setelah melangkah tentunya kita akan menghadapi dunia usaha ini dengan lebih tenang gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan mungkin selama kita menjadi pengusaha, saya mengamati gitu ya, skincare udah, karena memang berhubungan dengan passionnya kita, make up artist gitu ya. Kemudian pernah juga kuliner gitu ya, tapi ternyata sempat drop gitu ya di usaha kulinernya. Kemudian sekarang lagi brand tas lagi gitu ya. Jadi banyak cabang usaha yang Sasmita geluti. Nah, apakah memang kita tadi prinsip yang penting apapun bisa dijual, ataukah terkadang pengusaha itu justru fokus di satu bidang usaha gitu? Nah, kalau Sasmita sendiri lebih memilih yang mana? Nah, jadi ini juga nih Teh, kemarin sempat saya dengar kayak selentingan-selentingan kalimat yang agak-agak kurang enak didengar sebetulnya. Iya. Apa tuh? Jadi ada yang berkomentar, itu Mas Sasmita enggak konsisten, dia usaha ganti-ganti terus usahanya, kayak gitu kan. Nah, ya tapi kembali lagi, saya kalau nggak sekokoh ini sekarang, saya nggak akan ada di titik ini Teh. Benar. Karena kenapa? Pada saat saya mau mendengar komentar-komentar seperti itu, pasti saya akan jatuh, lama nggak akan bangkit kayak gitu. Jadi kembali lagi, segala sesuatunya kan kita nggak bisa jelasin ke orang banyak gitu. Yang penting yakini aja apa yang kita jalanin ini, seumpama ya itu tadi, karena mungkin prinsipnya kita ini terdesak dengan keadaan. Apalagi Sasmita kan single parent Teh. Saya punya anak yang harus dihidupi, terus keluarga, beban-beban lah kayak gitu, beban-beban yang Sasmita rangkul gitu kan, maksudnya. Nah, dengan keadaan itu, Sasmita juga melihat peluang yang ada. Ya selama hal ini bisa menjadi peluang dan cuan, kenapa tidak gitu, kita ambil. Yang penting ini masih ada benang merahnya dengan bisnis saya, kayak gitu. Terus kenapa berbagai macam bisnis seperti itu? Ya itu tadi, saya orangnya senang belajar Teh, senang. Saya tuh nggak bisa kalau penasaran belum coba. Mending saya coba dulu terus tahu hasilnya gagal, itu saya udah puas. Tapi kalau seumpama
selalu menghantui pikiran saya, terus saya nggak lakukan, itu jadi beban. Iya, benar, Kayak benar, gitu. benar. Saya selalu Penasaran gitu ya? Penasaran. Aduh, kalau saya bikin ini nanti jatuhnya gimana ya? Ya udah lakuin aja dulu kayak gitu. Nah, itu tadi yang penting kita bisa menganalisa di awal gitu. Oh, kalau usaha ini tidak jalan, paling kerugian saya sekian kok kayak gitu. Bahkan kalau bisa dari awal jalanin usaha ini, nanti kalau saya seperti ini nggak akan rugi kok kalau sampah habis kayak gitu. Ya itu tadi makanya kayak pemesanan kuantitinya berapa, terus lihat kualitas produknya bagaimana, terus analisa kemampuan kita pada saat menjual itu bisa lakunya berapa. Nah, itu yang harus kita miliki ya, data-data seperti Iya, itu. benar. Supaya pada saat kita memulai usaha kita nggak rugi-rugi banget Betul, kalaupun betul. seumpama usaha itu tidak jalan. Dan kenapa seperti itu juga, kalau saya pribadi yang saya lihat Prospeknya, pelaku usahanya. pelaku usaha dan konsumen di Kota Kendari itu senangnya penasarannya tinggi kayak gitu. gitu, benar, Tapi benar, bosannya cepet. Oh, Jadi iya. kita harus selalu menciptakan sesuatu yang baru. Kayak Dan gitu, harus selalu super kreatif terus menerus ya. Baik, luar biasa. Di segmen yang kedua dibahas tuntas bagaimana kita menjadi seorang pengusaha yang memang harus berani ambil resiko dan berani mencoba. Baik, nanti kita akan lanjut perbincangan kita yang lebih luar biasa lagi di segmen yang ketiga. Tetap di Serba Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV.